kita akan mengingat kembali tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada yang masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Bagaimana? Lupa? Sekarang perhatikan di sini ya. Misalnya 3/2. Ini pecahan apa? Biasa. Nah, ini disebutnya pecahan biasa. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Berarti dibagi 2. Penyebut ya. Sekarang 3 dibagi 2 berapa? 1. Ada sisa enggak? Berapa? 1. Pernya berapa penyebutnya? 2. Jadi bilangan pecahan biasa 3/2 jika diubah ke dalam pecahan campuran hasilnya akan menjadi 1/2. Bagaimana mengerti? Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, materi ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mempunyai pizza. Pizza tersebut akan kita bagikan ke anggota keluarga. Nah, kita bisa menggunakan perkalian dan pembagian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang siswa dapat menyelesaikan perkalian pada pecahan, dan yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan pembagian pada pecahan. Sekarang coba kalian amati permasalahan tersebut. Sekarang kalian amati bagaimana kira-kira cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada yang tahu? Ya, bagaimana? 2 dikali 1/3. Untuk yang pertama, soalnya setiap anak memerlukan pita 1/3 meter ya, maaf tidak tertulis, untuk membuat kerajinan bunga. Berapa meter pita yang diperlukan untuk 2 orang anak? Bagaimana ini cara menyelesaikannya? 2 dikali 1. Ya. Hasilnya 2/3. Nah, jadi ini menggunakan perkalian pada pecahan ya. Misalkan, nah ini kan materi biasa ya, bilangan bulan biasa. 2 dikali 3. Jadi menggunakan koordinat kartesius ya, ini namanya. Jadi yang ke atas disebutnya sumbu Y, yang ke samping sumbu X. Karena di sana ada 2 kali 3, maka untuk sumbu Y kita buat 2 garis. Ya, untuk sumbu X kita buat 3 garis. Lalu kita tarik ya, dibuat kotak. Nah, sekarang kita arsir semuanya. Ada berapa kotak yang terarsir? Ternyata ada 6 satuan yang diarsir. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang untuk soal yang kedua, 2 dikali 1/3. Sama seperti yang tadi ya, jadi menggunakan koordinat kartesius. Jadi untuk sumbu Y kita membuat 2 garis, dan untuk sumbu X kita membuat 1. Tapi karena dikalinya 1/3, maka kita membuat langkah dari 0 ke 1 bisa seperti ini ya. Ini 0
Bagaimana? Ada yang tahu kenapa di sini 1? Tidak ada yang tahu? Sekarang coba perhatikan ya. 3/3. Berapa 3/3? 1. Maka 3/3 ini tidak ditulis di sini ya. Ditulisnya 1. Maka kalau di sini selanjutnya berapa? 4/3. Nah, sekarang karena di sana 2 kali 1/3, maka yang kita arsir angka 2-nya yang Y ya, dengan 1/3 di X. Kita arsir yang itu. Nah, sekarang ada berapa yang diarsir? 2. Jadi ada 2/3 yang diarsir. Kenapa ada pertigaan? Karena di sana berapa penyebutnya? 3. Penyebutnya 3, maka ada 2/3 yang diarsir. Maka 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. 2/3. Jadi 2 dikali 1, 2 hasilnya per 3. Sekarang soal selanjutnya. 2 dikali 3/2. Sama seperti yang tadi, kita membuat koordinat kartesius dengan Y-nya 2 titik dan Y-nya 1,5 ya, itu 3/2 ini. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita arsir. Berarti sumbu X-nya udah berapa? 3/2. X-nya ke samping ya. Sedangkan sumbu Y-nya 2. Sekarang kita arsir, ada berapa yang diarsir? Nah, berarti ada 6/2an yang diarsir. Maka 2 kali 3/2 sama dengan 6/2. 6/2 itu berapa? 3 ya. Sekarang soal selanjutnya. 1/2 dikali 3. Nah, sekarang kita buat sumbu X-nya berarti 3 dan sumbu Y-nya 1/2 ya. Sekarang kita arsir. Ada berapa kotak yang diarsir? 3. Berarti ada 3/2an yang diarsir. Maka 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Nah, sekarang 3/2 ini kita ubah ke dalam pecahan campuran. Jadi 1/2. Sekarang 1/3 dikali 1/4. Sama seperti yang tadi juga ya. Jadi sekarang kita arsir dulu. Nah, kan di sini 3 yang ini. Maksud dari gambar ini 3. Jadi yang melangkahnya kan yang pertama tadi 1/3. Berarti melangkahnya 1/3. Ini 1/3 lagi jadi 2/3. Melangkah lagi 1/3 jadi 1 untuk sumbu. Sekarang sumbu X. Karena di sana ada 1/4, maka melangkahnya 1/4 terus jadi 2/4, 3/4 sampai 1. Karena yang diminta 1/3 dikali 1/4. Karena yang diminta 1/3 dan 1/4, maka kita arsir yang bagian 1/3 dan 1/4. Maka banyaknya kotak yang diarsir ada berapa? 1. Dan banyaknya seluruh kotak ada berapa? 3.
12. Maka 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/12. Sekarang lanjut 2/4 dikali 1/3. Sama seperti tadi, kita akan membuat garis sebanyak 2/4 ya untuk sumbu Y dan 1/3 untuk sumbu X. Seperti tadi kita arsir juga sebanyak 2/4 dan 1/3, maka didapat berapa kotak? 2. Nah, maka ada 2/12 yang diarsir. Maka 2/4 dikali 1/3 sama dengan 2/12. Sekarang kita perkecil lagi menjadi 1/6. Dari semua peragaan yang dapat disimpulkan bahwa jika 2 dikali 1/3 maka hasilnya 2/3. Terus yang kedua 1/3 dikali 1/4 sama dengan 1/12. Yang ketiga 5/3 dikali 3/2 maka hasilnya 12/6. Jika 2 dikali 3/2 maka hasilnya 16. Jika 2/4 dikali 1/3 maka hasilnya 12. Dengan kata lain, cara pengerjaan perkalian pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Bagaimana mengerti tentang perkalian? Sekarang kita lanjut pada pembagian pecahan. Misalnya, sebelum ke pecahan, ini kan pembagian pada bilangan bulat. Contohnya 8 dibagi 2. Kita buat garis bilangan dari 0 sampai 8. Kemudian karena dibagi 2, kita buat dari angka 8 mundur 2 langkah. Ya, berarti dari 8 ke 6, terus dari 6 ke 4, dari 4 ke 2, dari 2 sampai 0. Berarti ada berapa langkah? 4. Dari angka 8 perlu 4 langkah mundur 22 menuju 0. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sekarang contoh pada pecahan. Misalkan 1 dibagi 1/2. Kita buat garis bilangan dari 0 sampai 1. Kemudian karena dibagi setengah, kita mundur lagi setengah. Berarti 1 mundur sampai setengah, ya, yang 1/2. Kemudian dari 1/2 mundur lagi sampai 0. Berarti ada berapa langkah? 2. Dari angka 1 perlu 2 langkah mundur seberapa? Setengah menuju 0. Maka 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Lanjut ya. Sekarang 1 dibagi 1/4. Berarti kita buat lagi garis bilangan dari 0 sampai 1. Kemudian kita buat langkahnya 1/4 ya majunya. Kemudian kita mundur dari 1 karena pembagiannya 1/4, jadi mundurnya 1/4. Berarti 1 mundur 1/4 menjadi 3/4. Terus mundur lagi jadi 2/4. Terus mundur lagi jadi 1/4 dan yang terakhir 0. Ada berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti maka 1 dibagi 1/4 sama dengan
4. Perlu 4 langkah mundur menuju 0. Nah, yang sekarang yaitu 3/4 dibagi 1/4. Kita buat lagi garis bilangan dari 0 sampai 1. Sama seperti tadi, jadi langkahnya 1/4. Karena yang diminta 3/4 dibagi 1/4, maka mundurnya dari 3/4. Berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maka 3/4 dibagi 1/4 sama dengan 3. Jadi dari 3/4 sampai 0 itu kita harus mundur 3 langkah. Nah, sekarang 3/4 dibagi 1/2. Jadi kita buat lagi garis bilangan dari 0 sampai 1. Kemudian kita melangkah 1/4 ya. Karena yang diminta 3/4, berarti kita mundurnya dari 3/4. Karena pembaginya 1/2, jadi mundurnya setengah. Kira-kira dari 3/4 mundur setengah sampai angka berapa? Ada yang tahu? Kan setiap langkah 1/4. Berarti kalau pembaginya setengah, kalau mundurnya setengah, berarti tepatnya di angka berapa? 1/4 atau 2/4? 1/4. Jadi langkah pertama yaitu 1/4 dan sisanya lagi ya 1/4. Dari angka 3/4 perlu 1 langkah setengah, mundur setengah menuju 0. Maka 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 1/2 atau 1/2. Sekarang 4 dibagi 5/6. Kita buat lagi garis bilangan dari 0 sampai 4. Kemudian kita mundur dari angka 4 5/6. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, yang itu termasuk sama enggak sama yang sebelumnya? Jaraknya, coba lihat. Sama enggak? Yang terakhir sama yang sebelumnya. Jaraknya sama enggak? Lihat. Jarak dari yang ini nih, yang ini sampai ini. Sama enggak? Enggak ya. Jadi langkah yang samanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan sisanya 4/5. Dari angka 4 perlu 4 langkah, 4/5 mundur 5/6 menuju 0. Maka 4 dibagi 5/6 sama dengan 4/5. Dari peragaan pembagian pecahan dapat disimpulkan bahwa 1 dibagi 1/2 sama dengan 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Terus 3/4 dibagi 1/4 sama dengan 3/4 dikali 4/1 sama dengan 3. Selanjutnya 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 1/2. Yang terakhir 4 dibagi 5/6 sama dengan 4 dikali 6/5 sama dengan 4/5. Jadi
Cukup sekian materi dari Ibu. Sekarang coba kerjakan soal latihan ini di buku tugas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang coba kerjakan soal latihannya. Ada yang ditanyakan? Ya. Gimana? Ya. Jadi yang ini kan apa materinya? Banyaknya sisa kelereng Tobi. Tadi kan kelereng awal ada berapa? 27. Yang dikasihkan kepada Umi banyak 15. Berarti sisa kelereng seplis kan? Sisa kelereng Tobi sama dengan berarti kota yang awal kayak ini. Sampai tadi ngecek kayaknya ya gitu ya. Ya gitu. Ya gimana? Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta salah seorang atau beberapa orang dari kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian di papan tulis. Sekarang coba untuk nomor 1, siapa yang mau mengerjakan di depan? Ya, Bu. Coba Lin kerjakan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Karlina. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Next.
banyaknya kelereng yang diberikan kepada Ruby sebanyak 15 dan banyaknya sisa kelereng Robi ada 12. Bagaimana yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Sama semua nggak jawabannya? Sama. Kalau sama berarti benar ya jawabannya. Banyaknya kelereng yang diberikan kepada Ruby adalah 15 buah kelereng dan sisa kelereng Robi adalah 12. Terima kasih kepada Lin. Silakan duduk ke tempatnya. Sekarang untuk nomor 2. Siapa yang mau mengerjakan soal nomor 2 ya? Silakan. Untuk yang lain coba perhatikan ya, takutnya ada jawaban yang berbeda. Sudah? Jadi berapa jawabannya? 8. Jadi banyaknya pakaian bayi yang dapat dibuat adalah 8 buah. Bagaimana yang lain sama jawabannya? Sama. Terima kasih. Sekarang soal yang terakhir. Siapa yang mau mengerjakan di depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Maria Madalina. Saya akan mengerjakan soal nomor 3. Jadi 15 dibagi 2 1/2 teman-teman. 12 dibagi 5/4. Terus 12 dikali Sok. jadi banyaknya tiang yang dibuat adalah 4/5. Bagaimana jawabannya sama? Nah, terima kasih. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Untuk perkalian pada pecahan, bagaimana? Jadi perkalian pada pecahan yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Dan untuk pembagian pada pecahan berarti bagaimana? Tandanya berubah menjadi kali dan penyebut berubah menjadi pembilang dan pembilang berubah menjadi penyebut. Mungkin pelajaran yang ini cukup sekian dan di rumah coba pelajari lagi materi tentang perkalian dan pembagian pecahan serta pelajari juga materi untuk minggu depan tentang bilangan
bikin doa.